kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Tribun Timur Update, edisi Kamis 7 Agustus 2025, bersama saya Fiorena Jiretno. Berita terkini dan terpercaya dan juga terupdate dari kabupaten maupun kota di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda, dan informasi di siang hari ini dimulai dengan menyoal 835 personel gabungan yang dikerahkan untuk amankan laga perdana PSM versus Persijap di Stadion Gelora B.J. Habibie, Kota Parepare. Dan untuk melengkapi informasi, kita sudah terhubung dengan rekan Aryadi dari Kota Parepare. Selamat siang, rekan Aryadi. Selamat siang, Fior. Kemudian bagaimana keberlangsungan dari apel pengamanan yang digelar pada hari ini? Baik, Fior, kami laporkan bahwa laga antara PSM Makassar melawan Persijap Jepara akan berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare pada Jumat besok, tanggal 8 Agustus 2025. Nah, sebelum itu, pihak personel gabungan pagi tadi telah menggelar apel jelang laga perdana PSM Makassar ini. Dari sisi keamanan, Polres Parepare sudah melakukan rapat koordinasi sebelumnya menjelang laga perdana PSM Makassar di Super League. AKBP, maksud kami Kapolres Parepare AKBP Indra Waspadayuda mengatakan ada sebanyak 835 personel gabungan yang akan terlibat dalam pengamanan laga perdana PSM Makassar di Super League 2005-2006 nanti. Ya. Untuk kemudian menjadi pertanyaan, dari 835 ini, mengapa sebanyak 800-an yang dikerahkan untuk pengamanan? Ada informasi mengenai hal tersebut? Betul sekali, Fior. Jadi 830 personel ini merupakan personel gabungan, diantaranya adalah 2/4 dari personel Polres Kota Parepare, kemudian ada juga TNI, kemudian ikut juga Brimob, Satpol PP, dan pihak-pihak lainnya. Nah, banyaknya personel gabungan untuk mengamankan di laga perdana ini dikarenakan memang ini merupakan laga perdana PSM Makassar di Super League 2025-2026 dan akan diprediksi penonton akan membludak menghadiri Stadion B.J. Habibie pada Jumat besok, ya. Beberapa instansi juga yang turut tergabung dalam pengamanan di hari esok, rekan Aryadi. Lantas mungkin dapat disampaikan juga apa yang menjadi larangan yang ditegaskan dari pihak kepolisian mungkin? Baik, sebelumnya kami informasikan bahwa pihak Polres Parepare, kemudian Polda Sulsel, dan beberapa kelompok supporter PSM Makassar sudah melakukan pertemuan dan ada kesepakatan bahwa memang beberapa larangan kembali diterapkan dalam setiap laga PSM Makassar saat bertandang maksud kami saat berada di Stadion B.J. Habibie, Kota Parepare. Di antaranya tidak boleh membawa flare, kemudian tidak boleh membawa petasan, senjata tajam, kemudian juga sampai kini pihak polisi juga masih belum memberikan kesempatan bagi supporter-supporter tim tamu untuk hadir menyaksikan langsung laga di Stadion B.J. Habibie Parepare. Ya. Baik, ya. Rekan Aryadi, ini mungkin juga sekaligus mau mendapatkan konfirmasi apakah memang benar isu yang beredar bahwa kehadiran supporter lawan dilarang di Stadion Gelora B.J. Habibie. Apakah benar demikian? Dan kalau iya, mengapa? Betul sekali, Fior. Jadi memang untuk informasinya bahwa supporter lawan belum bisa menyaksikan langsung laga di Stadion Tandang dikarenakan memang ini merupakan aturan dari Super League 2005-2026 ini, dikarenakan memang salah satu pengaruhnya adalah untuk pada saat di Liga 1 kemarin terakhir itu Persib Bandung, dikarenakan banyaknya supporter yang masuk dan untuk jangan sampai ada menimbulkan kericuhan seperti itu, ya. Berarti Ada benturan. untuk baik ya. Bagaimana rekan Aryadi? Ini untuk minimalisasi adanya benturan antar supporter, ya.
Lantas mungkin untuk teknis pengamanan yang akan diberlakukan baik itu di dalam maupun di luar stadion seperti apa skemanya? Apakah sudah ada penjelasan? Baik, Fior. Jadi personel dipimpin oleh HKBP Indra Waspada Yuda bahwa 835 personel ini akan berpencar untuk menjaga lokasi-lokasi yang uh, berada di sekitar stadion, termasuk tribun supporter, kemudian ada juga beberapa pintu masuk, kemudian pintu keluar. Kemudian ini akan menyebar, personel-personel ini akan menyebar di sekitar stadion untuk meminimalisir adanya kericuhan seperti itu ya. Iya, selain imbauan rekan Aryadi, tentu menjadi pertanyaan juga bagaimana kemudian tanggapan dari Kapolres Kota Parepare mungkin mengenai dipilihnya Kota Parepare sebagai markas PSM seperti apa yang disampaikan? Ya, menurut Indra setelah kami konfirmasi bahwa pihaknya sangat senang kembali dipilihnya Parepare menjadi markas PSM Makassar. Nah, namun meski begitu dia sangat mengimbau supporter untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Parepare selama menonton jalannya laga. Nah, memang PSM Makassar ini untuk informasi Fior bahwa PSM Makassar mempunyai rekor unbeaten atau tidak terkalahkan di pekan pertama di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini sejak 2017. Nah, rekor ini kemudian berlanjut jika PSM menekuk Persijap Jepara yang digelar besok hari. Nah, Persijap sendiri adalah tim juara 3 di Liga 2 Indonesia musim lalu yang mendapat tiket terakhir klub promosi Super League 25. Beberapa supporter juga bahkan mengharapkan bahwa PSM Makassar langsung memetik poin di laga perdana ini dikarenakan memang PSM Makassar adalah salah satu tim juara di Super League 2025-2026. Ya. Berarti prediksi dari pengamat sepak bola mungkin yang berhasil Anda liput seperti apa yang ia lihat dari permainan atau persiapan dari PSM melawan Persijap nantinya? Betul sekali, Fior. Jadi salah satu pengamat sepak bola di Sulawesi Selatan mengatakan bahwa PSM Makassar ini mempunyai motivasi tinggi untuk menjaga tradisi yang tidak terkalahkan di laga perdana, apalagi mereka didukung dengan tampil di kandang sendiri. Nah, sebanyak 22 pemain musim lalu ini kemudian juga dipertahankan lalu merekrut 9 pemain dengan kondisi ini berbeda dengan Persijap Jepara karena Laskar Kalimanyat ini mengalami perombakan besar di skuad saat dipromosikan masuk di Super League 2025-2026 ini. Nah, menurut pengamat bahwa pertandingan pertama ini sangat penting dimenangkan sebab akan memudahkan langkah pasukan Ramang menghadapi laga-laga selanjutnya. Nah, ini harus dimaksimalkan bahwa supporter juga diminta untuk mendukung PSM Makassar secara maksimal karena ini akan memberikan energi tambahan kepada pemain-pemain. Nah, seperti itu, Vio. Lebih lanjut, rekan Aryadi mungkin terkait antusiasme baik itu dari warga Parepare sendiri ataupun juga warga yang dari luar Parepare untuk menyaksikan pertandingan di hari esok, apalagi pertandingan perdana. Ini seperti apa? Sebesar apa ini kemudian mungkin tiket yang berhasil dijual sebesar atau seberapa banyak? Baik, Fior. Jadi informasi yang kami telah himpun bahwa panitia pelaksana sudah menyiapkan 7.000 lembar tiket di laga perdana karena memang ini lebih meningkat dari sebelumnya karena memang diproyeksikan bahwa stadion akan full dipenuhi oleh supporter di laga perdana untuk mendukung PSM Makassar. Namun ternyata ada beberapa perubahan harga tiket juga dikarenakan harga tiket tribun penonton selatan dan utara itu turun 10.000 yang dulunya berkisaran dengan harga 100.000 sekarang sudah berjumlah harganya 90.000. Nah, sementara harga tiket VIP utama, VIP utara dan selatan itu tetap 300.000. Kemudian tribun timur juga
itu tetap 150.000. Jadi uh, hanya penonton Tribun Selatan dan Utara yang mengalami penurunan 90.000. Nah, dan pantauan kami, Fior, bahwa di lapangan tadi bahwa uh, penukaran tiket juga sudah beberapa supporter sudah melakukan penukaran tiket yang didirikan oleh panitia pelaksana PSM Makassar kepada supporter. Beberapa di antaranya itu sudah menukarkan tiket lebih awal dikarenakan memang jangan sampai besok itu ada antrian cukup panjang dikarenakan padatnya supporter yang datang untuk menonton laga perdana PSM Makassar di Super League 2025-2026, Pior. Lanjut lagi rekan Aryadi, terakhir juga menyambung dengan apa yang disampaikan, kemudian sudah tersebar menurut panitia sebanyak 7.000 tiket. Lantas untuk pengawasan terhadap tiket palsu atau mungkin juga calo seperti apa yang dihadirkan oleh panitia? Baik, viewers, sebenarnya untuk tiket palsu sebenarnya ini kan sudah dilakukan oleh panitia pelaksana bahwa tiket hanya tersedia dibeli secara online. Namun panitia tetap mempertimbangkan menyiapkan lokasi penukaran, bahwa maksud kami adanya tiket tambahan jika memang ada penonton yang masih membludak seperti itu, yang belum mendapatkan tiket secara online. Untuk meminimalisasi adanya calo tiket, bahwa panitia pelaksana menghimbau agar supporter tidak membeli tiket dari calo seperti itu, ya. Informasi tambahan juga buat Tribuners yang mungkin hendak mengikuti pertandingan perdana di hari esok, masih tersedia juga untuk pembelian tiket via on the spot, langsung di lokasi, dan tentunya kita juga doakan bersama keberhasilan dari PSM Makassar melawan Persijap di hari esok. Akan berlangsung pada pukul 7 waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah di pukul 8. Benar demikian rekan Aryadi? Betul, betul. Ya. Atas laporannya, rekan Aryadi, di siang hari ini kami menunggu update terbaru untuk topik ataupun juga wacana lainnya. Selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di siang hari ini, juga pernyataan dari Kapolres Parepare, yakni AKBP Indra Waspadayuda. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Jadi nanti untuk titik pagi ada 18 yang akan sudah datang. Zona 1 itu berbeda. Mungkin di zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Zona 2 nanti masuk di nanti kami langsung lapangan ini. Kemudian yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali mana kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Hingga benar-benar nanti kita coba, saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa, kemudian risiko ancamannya apa, ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Akan padang dan para anggotanya bisa mengetahui segala bentuk resiko semuanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi sasaran pengamanan. Ya, orang bareng tempat. Ya. Nanti ada pembangunan juga karena sempat dulu kita sampai ke wali kota atau ke sekolah. Ya, Baik itu. jadi nanti untuk titik pagi ada 18 yang akan sudah datang. Zona 1 itu berbeda. Mungkin di zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Zona 2 nanti masuk di nanti kami langsung lapangan ini. Kemudian
yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali mana, kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Sehingga benar-benar nanti kita coba saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa? Apa? Kemudian risiko ancamannya apa? Ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Akan padang dan para anggotanya bisa mengetahui segala bentuk resiko semuanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi sasaran pengamanan. Ya, Orang barang ya, tempat. ya, ya. Nanti ada pembangunan juga karena sempat dulu kita sampai ke wali kota atau ke sekolah. Ya, Baik itu. jadi nanti untuk titik parkir ada 18 yang akan sudah datang. zona 1 itu berbeda. Mungkin zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Dan kedua nanti masuk di nanti kami langsung ke lapangan ini. Kemudian yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali Mana, kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Sehingga benar-benar nanti kita coba saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa? Apa? Kemudian risiko ancamannya apa? Ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Akan padang dan para anggotanya bisa mengetahui segala bentuk resiko semuanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi sasaran pengamanan. Ya, Orang barang ya, tempat. ya, ya. Nanti ada kita macet. Pembangunan juga karena sempat dulu kita sampai ke wali kota atau ke sekolah. Ya, Baik itu. jadi nanti untuk titik parkir ada 18 yang akan sudah datang. zona 1 itu berbeda. Mungkin zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Kemarin kami melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan pengamanan kegiatan BRI Super League, yang mana Parepare masih menjadi tuan rumah. Zona 1 itu berbeda. Mungkin zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Dan kedua nanti masuk di nanti kami langsung ke lapangan ini. Kemudian yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali Mana, kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Sehingga benar-benar nanti kita coba saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa? Apa? Kemudian risiko ancamannya apa? Ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Akan padang dan para anggotanya bisa mengetahui segala bentuk resiko semuanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi sasaran pengamanan. Ya, Orang barang ya, tempat. ya, ya. Nanti ada kita macet. Pembangunan juga karena sempat dulu kita sampai ke wali kota atau ke sekolah.
Jadi nanti untuk titik pagi ada 18 yang akan sudah datang. Zona 1 itu berbeda. Mungkin di zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Yang kedua nanti masuk di nanti kami langsung lapangan ini. Kemudian yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali Mana kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Sehingga benar-benar nanti kita coba saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa? Apa? Kemudian risiko ancamannya apa? Ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Akan padal dan para anggotanya bisa mengetahui segala bentuk resiko semuanya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, dan apa yang menjadi sasaran pengamanan. Ya, Orang barang ya, tempat. ya, ya. Nanti ada pembangunan juga karena sempat dulu kita sampai ke wali kota atau ke sekolah. Ya, Baik itu. jadi nanti untuk titik pagi ada 18 yang akan sudah datang. Zona 1 itu berbeda. Mungkin di zona 2 terkait dengan pemeriksaan tiket, lebih fokus kepada orang. Di zona 1 fokus kepada kegiatannya. Yang kedua nanti masuk di nanti kami langsung lapangan ini. Kemudian yang di sini tidak boleh lagi masuk di sini dan kecuali Mana kantong parkir di mana, seperti itu, ya. Sehingga benar-benar nanti kita coba saya mau tanya, yang tahu sasaran pengamanan apa? Apa? Kemudian risiko ancamannya apa? Ya, karena kita cuma 300. Apa yang tadi selesai? Baik, Tribuners, ikuti terus perkembangan berita terbaru dari Provinsi Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Jiretno, mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.